pendek. Ya persiapan saya memang terbatas, di samping juga ada baptisan. Tapi ya pendeknya saya agak pendek-pendek teman-teman. Oke, kita masuk dalam doa sebelum kita masuk dalam firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, di mana kami tetap membahas tentang seri Yudas Iskariot. Biarlah Engkau memberkati sedemikian rupa sehingga melalui pengkhianat yang terkenal dengan nama buruk ini, kami bisa belajar hal-hal yang penting, apa yang harus dihindari dan apa yang harus dilakukan, supaya tidak satu pun dari kami yang mengikuti jejaknya. Tuhan, tolong dalam pemberitaan dan penerimaan firman, berikan hamba-Mu kekuatan, khususnya pada saat dia sekarang sedang sakit. Berikan kekuatan secara fisik, juga otak, suara. Berikan kata-kata, berikan pengurapan, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan terang cukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, tolong berikan kami ketundukan supaya kami percaya pada kebenaran firman dan semua kami menjadi pelaku dan penanggap firman. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya di dalam bentuk apapun. Dan juga kami titipkan listrik dan semua peralatan yang kami pakai supaya dalam sepanjang kebaktian semuanya tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini session yang ke-9 dari seri Yudas Iskariot. Dan saya dalam session 1 ini akan membahas satu segi yang saya pikir sangat menarik tentang Yudas Iskariot. Saudara, pada beberapa waktu yang lalu saya mulai membentuk suatu grup baru dalam Facebook ya. Dan grupnya saya beri nama Hermeneutics dan Homiletics. Hermeneutics itu ilmu tafsir, kalau Homiletics itu ilmu khotbah ya. Lalu pernah saya melontarkan suatu pertanyaan. Kalau kitab suci itu mengatakan A, apakah artinya selalu adalah A? Biasanya saudara, orang apalagi yang suka amin-amin itu saudara ya, selalu mereka, kitab suci ya dan amin, pokoknya kitab suci ngomong A ya pasti A. Tapi saudara, khotbah hari ini merupakan salah satu contoh di mana pada waktu kitab suci ngomong A, artinya tidak harus A. Memang kadang-kadang kalau dia ngomong A artinya A, ayat-ayat yang sederhana. Tapi pada waktu dalam bagian-bagian lain dia ngomong A, tapi ada ayat-ayat lain yang harus ditafsirkan bersamaan, membuat artinya ternyata sebetulnya bukan A. Dan itu bahayanya kalau kita belajar Alkitab setengah-setengah, karena banyak yang A artinya bukan A. Nah kalau kita tidak belajar serius, ya kita nerimanya A, kita dapat hasil yang salah. Dan ini salah satu contohnya. Kita masuk dalam poin E ya, masih dalam urut-urutan dia mengkhianat dan sebagainya ini ya. Yudas Iskariot ini kerasukan iblis. Kan minggu lalu kita sudah mempelajari yang Yesus memberikan roti kepada Yudas itu ya. Jadi Yohanes kan tanya, siapa pengkhianatnya? Dialah orang kepada siapa aku setelah celupkan ini tak kasihkan, ya dia orangnya. Nah, setelah Yudas Iskariot menerima roti dari Yesus itu, ia dikatakan dalam Alkitab kita kerasukan iblis. Kita lihat Yohanes 13 ayat yang ke-27 ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis.
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Yang poin B-nya ini tidak saya persoalkan, saya hanya mempersoalkan poin A, nanti poin B pada khotbah yang akan datang. Nah saudara, ia kerasukan iblis, itu kalau terjemahan kita. Kalau dalam King James, RSV dan NIV, Satan entered him. Iblis memasuki dia. NASB, Satan then entered him. Hampir sama boleh katakan ya. Maka iblis memasuki dia. Cuma ada tambahan kata then atau maka, tapi secara umum sebetulnya sama. Tidak terlalu beda memang ya. Iblisnya memasuki seseorang, ya dia namanya kerasukan kan ya. Tapi terjemahan kita tidak ngomong iblis memasuki dia, ngomong dia kerasukan iblis. Nah saudara, hal yang pertama yang akan saya bahas saudara adalah bukan pemberian roti itu yang menyebabkan Yudas kerasukan. Karena ayat ini kan kelihatannya seperti itu bisa ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ya kerasukan iblis. Seakan-akan pemberian roti itu yang menjadi penyebab dia lalu kerasukan setan. Tentu tidak demikian. Tidak ada urusannya sebetulnya. Cuma timingnya pada waktu diberikan, setannya masuk. Tetapi bukan itu penyebabnya. Saudara, Adam Clarke mengatakan demikian dalam komentarnya tentang ayat ini. Tetapi roti itu bukanlah penyebab kerasukan ini. Pemberian roti itu hanya menandai waktu dalam mana setan meneguhkan Yudas dalam rencana pengkhianatannya. Ya, jadi cuma menunjukkan timingnya saja. Persis diberikan roti, maka dia kerasukan. Tetapi jelas bukan penyebabnya. Dan Calvin juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Dia berkata demikian. Dengan memberinya suapan atau roti, Kristus tidak memberi suatu kesempatan kepada iblis. Jadi ini bukannya dikasih roti, pasal ini kesempatan, bukan seperti itu ya. Tetapi Yudaslah yang setelah menerima suapan atau roti itu menyerahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada iblis. Itu memang adalah saatnya, tetapi bukanlah penyebabnya. Hatinya yang lebih keras dari besi seharusnya telah dilunakkan oleh kebaikan yang begitu besar yang ditunjukkan kepadanya oleh Kristus. Dan sekarang kekeras kepalaannya yang nekat dan tak bisa disembuhkan layak mendapatkan bahwa Allah oleh penghakiman yang adil lebih lagi mengeraskan hatinya dengan menggunakan iblis. Saudara, pemberian roti itu kan sebetulnya tanda kasih sebetulnya ya. Ya biarpun itu memang menjawab pertanyaan Yohanes, menunjukkan, tetapi itu sebenarnya bagaimanapun tanda kasih ya. Tidak sembarangan orang dicedokkan dikasih roti. Ini tanda kasih sebetulnya, mestinya dia bisa terharu atau tergerak atau bagaimana untuk bertobat. Tapi saudara, artinya sudah kerasnya kayak besi, tidak bisa lagi diapa-apakan. Dia malah makin menyerahkan diri kepada setan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat hal itu. Tapi yang jelas saudara, baik Adam Clarke maupun Calvin mengatakan bukan pemberian roti itu yang menyebabkan dia kerasukan setan. Itu hanya timingnya saja, saatnya, tetapi bukan penyebabnya. Karena poin kedua, nah ini yang saya persoalkan. Kitab suci kita tadi mengatakan dia kerasukan iblis atau kerasukan setan. Sekarang poin kedua ini kita bahas. Apakah tadi A itu memang artinya A? Apakah ayat yang mengatakan Yudas kerasukan iblis itu harus diartikan secara hurufiah dia betul-betul kerasukan dalam arti yang seperti biasanya kita dengar? Kalau orang kerasukan bisa ngamuk, bisa apa dan sebagainya. Apakah dalam arti seperti itu ya atau tidak? Ya, dia betul-betul dirasuk setan, masuk sungguh-sungguh ya atau tidak? Kalau saya lihat komentar dari Adam Clarke, ini tidak ada urusannya dengan Calvinis atau Arminian betulnya ya. Tapi saya tetap menggunakan Adam Clarke. Dia Arminian. Dan kalau salah atau apapun bukan karena Arminian di sini, tidak ada urusan dengan Arminian atau Calvinis. Adam Clarke kelihatannya menganggap betul-betul demikian. Dia berkata demikian. Iblis masuk ke dalam dia. Ia telah masuk ke dalam dia sebelumnya. Dan sekarang ia masuk lagi untuk menguatkan dia dalam rencananya untuk menyerahkan tuan atau gurunya. Komentarnya ini bagi saya agak aneh ya. Iblisnya sudah masuk, lalu sekarang masuk lagi. Ya apa caranya masuk terus masuk lagi itu ya. Saudara tadi sudah masuk ke ruangan ini pada jam 5 gitu ya. Jam 6 masuk lagi. Loh ya apa caranya saudara? Sudah masuk lagi nih.
gak masuk akal gitu ya. Nah, coba kita lihat sekarang komentar dari William Hendriksen. Ini seorang reform. Setan telah memberikan suatu usul yang jahat ke dalam hati Yudas. Lihat tentang Yohanes 13 ayat 2. Yudas telah bertindak berdasarkan usul itu. Sekarang setan di sini disebut Satan atau iblis, yaitu sang musuh, memasukkan dirinya sendiri. Tadi usul ya, sekarang dirinya sendiri ke dalam hati Yudas. Itu merupakan metode prosedurnya yang biasa dengan mereka yang tidak melawannya. Nggak melawan setan, itu dimasuki ya, itu metode prosedur yang biasa. Iblis menguasai atau memiliki sepenuhnya jiwa si pengkhianat. Sekarang Yudas adalah seorang individu yang dikeraskan sepenuhnya. Bagaimana pemikiran saudara tentang kata-kata William Hendriksen? Itu ada bagian yang saya warna dengan merah, memasukkan dirinya sendiri ke dalam hati Yudas. Kalau dari kata-kata itu kelihatannya dia menganggap Yudasnya betul-betul kerasukan ya. Tapi yang warna ungu yang di bawah, iblis menguasai atau memiliki sepenuhnya jiwa si pengkhianat. Sekarang Yudas adalah seorang individu yang dikeraskan sepenuhnya. Di sini tidak seperti itu. Jadi bagi saya pandangan William Hendriksen ini agak kabur, agak tidak jelas berkenaan dengan apakah Yudas Iskariot betul-betul dirasuk setan atau tidak. Sekarang mari kita lihat komentar Calvin. Dalam komentarnya tentang Yohanes 13 ayat 27, Calvin berkata demikian. Juga merupakan suatu khayalan yang sangat bodoh untuk membayangkan bahwa setan masuk secara hakiki seperti bunyi ungkapan itu ke dalam Yudas. Dia katakan itu sangat bodoh kalau orang percaya setan betul-betul masuk. Lalu dia sambung, karena si penginjil itu Rasul Yohanes yang nulis Injil Yohanes ini ya, hanya berbicara tentang kuasa dan keefektifan iblis. Saudara, saya setuju dengan pandangan dari Calvin. Dalam hal ini kitab suci mengatakan A artinya bukan A. Kitab suci mengatakan Yudas kerasukan iblis, tetapi dia bukan betul-betul kerasukan dalam arti yang seperti biasanya kita gunakan. Mengapa saudara? Dalam hal seperti ini kita harus bandingkan ayat dengan ayat. Kalau dia memang kerasukan, kita punya banyak contoh dalam Alkitab orang kerasukan. Orang kerasukan mesti ada tanda-tanda yang aneh. Nggak bisa kayak orang normal, saudara. Apakah dia tahu-tahu punya penyakit yang aneh, atau dia punya kekuatan yang luar biasa, atau ngamuk, atau apapun. Sebagai contoh, saudara, dalam Markus pasal 5 ayat 1-13 itu ada orang yang kerasukan setan. Kita lihat Yudas tidak bersikap sama sekali seperti itu, saudara. Mari kita baca ya. Ini orang yang kerasukan setan dalam Alkitab, dan ini yang sering kali kalau kita berhadapan orang kerasukan setan juga model seperti ini ya. Ngamuk dan betul-betul dia di luar kontrolnya dia sendiri. Orang lain pun mau mengendalikan, waduh dia menjadi kuatnya luar biasa. Tidak perlu dia cewek, bisa kuatnya jadi luar biasa, saudara. Markus pasal 5 kita akan baca ayat 1-13 ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan, betul, kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi saudara, dia tinggal di kuburan, kuatnya luar biasa, diikat rantai pun diputuskan. Bayangkan orang memutuskan rantai, itu biarpun juara dunia angkat besi bagaimanapun tidak akan kuat memutuskan rantai, saudara ya. Tapi diputuskan dan pukul dirinya dengan batu, kok ya gak apa-apa, saudara. Ya memang orang kerasukan bisa sangat kuat. Makanya kayak jalan kepang dan sebagainya itu kerasukan, saudara ya. Kuda lumping ya. Kalau orang sana nggak ngerti jalan kepang, orang sini ngomong jalan kepang ya. Kuda lumping.
Dia tuh makan semprong kaca, api obor dimakan, tidak mempan, saudara. Jadi setan yang menghuni dia, membuat dia begitu kuat dan sebagainya. Karena sudah kalau orang tenaga dalam yang dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, itu semua pakai kuasa gelap. Ya, dan ini kerasukan setan bisa seperti ini. Sekarang kita lanjutkan dengan ayat 6 dan seterusnya ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Loh, setan nggak mau nyembah? Nggak bisa, nggak. Ini ngadepi Tuhan, dia nggak bisa apa saudara ya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Kalau ngadepi orang dia kuat saudara, ngadepi Tuhan dia nggak bisa apa-apa ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Ini kerjaannya setan, saudara. Babi pun kerasukan, babinya gila, gak karu-karuan, jagur. Mana ada babi bunuh diri, pernah dengar? Ini 2000 bunuh diri bareng. Nggak ada, saudara. Babi apa ini? Nah, ini babi kerasukan. Orang kerasukan jadi tidak karu-karuan tingkahnya. Babi kerasukan, sami mawon saudara, babinya bunuh diri. Nah saudara, kalau Yudas kerasukan, apakah ada tanda-tanda sedikit pun seperti ini? Dia memang jadi jahat, ya, mengkhianat, menjual gurunya. Tapi ngamuk, menjadi kuat biasa, lalu mukul dirinya dengan batu dan sebagainya. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Kalau kita mau menilai dia secara manusia, dia tetap normal sebetulnya, biarpun jadi jahat, makin jahat, tapi dia tetap normal. Tidak ada ketidaknormalan lalu lakukan hal-hal model seperti ini, tidak ada. Seperti orang Gerasa tidak, seperti babi-babinya juga tidak. Dia tidak ngamuk, memutuskan rantai, pukul dirinya dengan batu, tinggal di kuburan, tidak. Jadi saudara, apakah Yudas kerasukan setan? Kalau kerasukan setan mestinya terjadi hal-hal yang aneh. Setidaknya ada yang aneh, tidak bisa tidak. Tidak bisa normal, tidak mungkin. Jadi ini satu pelajaran juga ya. Jangan sembarangan mengatakan orang kerasukan setan. Tidak bisa tanpa tanda-tanda yang aneh. Memang orang kerasukan setan tidak harus nyamuk, tidak harus jadi kuat dan sebagainya. Tapi ada tanda-tanda yang lain. Saya pernah waktu kos di Malang, saudara. Tante kos saya tuh punya teman. Dan tante kos saya lalu cerita kepada saya, temanku itu aneh. Dia itu, memang dia bukan Kristen, dia itu ikut agama Tao sebetulnya. Sebetulnya dia bukan ikut agama Tao, tapi tahu-tahu ikut ke tempat ibadahnya Tao. Nah, katanya, kalau dalam agama Tao itu orang sembahyang dan sebagainya itu kerasukan. Lah kalau kerasukan Dewi Kuan Im gitu ya, lalu dia tingkah lakunya kayak Dewi ya, lemah gemulai, tingkah lakunya, ngomongnya dan sebagainya. Nah kalau kerasukan siluman monyet, kau jadian gitu ya, nah, ini Sun Gokong apa itu, ini serius, saya nggak guyonan loh. Maka tingkah lakunya kayak monyet, karu-karu apa. Lah orang Taoisme katanya setiap mereka berbakti dan sebagainya, mereka kerasukan. Selesai, setannya keluar. Selesai, normal lagi. Tapi orang ini saudara, dia sembahyang di sana, dia kerasukan. Waktu pulang setannya tidak mau keluar. Dan orang ini tidak bisa lakukan apapun, nyaris tidak bisa lakukan apapun. Karena setan yang di dalam dirinya ini bukan saja banyak, terus bunyi di kuping dia. Dari pagi sampai malam, baru berarti kalau dia sudah kecapean selalu tidur. Bunyi nih, ngomong aneh-aneh segala macam. Ya maki-maki, ya ngancam, ya nakut-nakuti kamu bakal mati, kamu punya kanker, kamu ini. Ada ngomong barangmu buang apa? Barang buang nih semua. Orang pikir dia gila.
Dan Tuhan terus bicara karu-karuan, saudara, membuat dia tidak bisa konsentrasi apapun. Orang ini diajak oleh tante kos saya pergi ke gereja saya, di mana pendeta saya khotbah, dan dikatakan dia tidak ngerti belas apapun khotbahnya. Padahal pendeta saya khotbah itu, pendeta saya itu orang punya karunia khotbah, dan dia bukan tipe kayak saya lalu khotbah sukar sekali, tidak, sederhana dan pokoknya orang mesti ngerti. Tidak mungkin, tidak masuk akal kecuali orang yang IQ-nya memang gak normal, lain cerita. Orang normal mesti ngerti. Dia tidak bisa ngerti karena apa? Tidak bisa denger. Wih, bunyi terus. Dia membaca koran pun tidak bisa. Tidak bisa konsentrasi. Dia membaca koran, ngomong terus, tidak karu-karuan. Nah, saya pikir, wah, ini kerasuan setan. Dia tidak ngamuk tapi tidak menjadi kuat, tidak. Lalu saya bilang, saya diketemukan, gini, kamu tak ajak ke rumahnya pendetaku ya. Dia mau. Ya sudah, tak gonceng. Saya masih naik sepeda motor, saya gonceng sambil sembahyang, saya gonceng setan. Ditabrak lucu lah ya. Nah, lalu sampai di sana akhirnya didoakan dan sebagainya. Pokoknya poin saya, orang ini memang kerasuan setan, tapi dia bukan ngamuk, tapi tetap ada yang aneh ya. Ada satu murid saya juga, kalau doa tahu-tahu otaknya ini terlintas makian Surabaya, sudah ngerti ya? Tak usah saya ucapkan, sudah ngerti ya? Itu kan tidak masuk akal. Doa sama sekali tidak tahu hubungannya dengan itu tuh mesulit, cerot gitu ya. Saya kira, wah ini kerasuan. Jadi dia tidak ngamuk, bisa ngomong murid saya di sekolah bisa ngomong biasa normal, tapi tetap ada hal yang aneh model semacam demikian. Jadi saudara, kerasuan setan itu tidak bisa tanpa hal seperti itu. Kalau orang dikit-dikit ngomong kerasuan setan, apalagi Pak Budi ini kena flu ini, ada roh flu ini ya, alergi, ada roh alergi. Banyak orang gendeng model seperti ini, dia yang kerasuan setan. Saudara. Orang sakit itu tidak mesti kena setan. Biarpun kerasuan setan bisa membuat sakit, tidak berarti seadanya orang sakit kerasuan setan. Tapi saudara, kita tidak bisa ngomong sembarangan orang kerasuan setan. Mesti ada tanda-tanda yang aneh baru mengatakan kerasukan. Yudas tidak ada. Ini poin kedua. Sekarang poin ketiga. Lalu kalau memang Yudas bukan kerasukan setan dalam arti yang seperti banyak kita gunakan kerasuannya, lalu dia kerasukan iblis jika Alkitab ini dalam arti yang bagaimana, dan mengapa dia diceritakan 2 kali kerasukan iblis? Kita lihat ya, dalam Lukas 22 ayat 3 ini sudah diceritakan kalau Yudas kerasukan iblis. Kita baca Lukas 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Jadi saudara, saya tekankan hanya bagian yang saya garis bawah dan warna merah ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Kita lihat terjemahan bahasa Inggris King James, then enter Satan into Judas. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Alkitab dan NIV, dan Satan enter into Judas. Maka iblis masuk ke dalam Yudas. NIV, dan Satan enter Judas. Maka iblis memasuki Yudas. Semua terjemahannya kurang lebih sama. Jadi beda dengan tadi. Kalau tadi Indonesia terjemahkan kerasukan, di sini Indonesia pun menerjemahkan masuklah iblis ke dalam Yudas. Lah, jadi dalam Lukas 22 ayat 3 sudah ada dia kerasukan iblis. Lalu mengapa diceritakan lagi dalam ayat yang tadi kita baca, yang 13 ayat 27, dia kerasukan iblis? Kita baca sekali lagi ya. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Saya sudah katakan King James, RSV dan NIV mengatakan iblis memasukinya atau memasuki dia. NIV cuma nambahkan maka iblis memasukinya atau memasuki dia. Nah,
ayat ini saya tidak ngerti kenapa Indonesia menerjemahkan berbeda antara Lukas 22 ayat 3 tadi dan Yohanes 13 ayat 27. Karena kata Yunani yang diterjemahkan masuk di dalam Yohanes 13 ayat 27 maupun dalam Lukas 22 ayat 3 itu adalah kata yang sama. Tapi terjemahan Indonesia kok satu bilang kerasukan, satu bilang masuk. Kata yang digunakan itu sama. Dan dua peristiwa yang berbeda. Lukas 22 ayat 3 itu pasti terjadi lebih dulu, lalu baru terjadi Yohanes 13 ayat 27. Kalau begitu, kok terjadi dua kali kerasukan dalam tanda kutip? Dan kerasukan dalam arti yang bagaimana? Jadi ini yang ingin saya bahas ya. Mengapa dua kali kerasukan dan kerasukan dalam arti yang bagaimana? Ini kata-kata Matthew Henry. Bukankah iblis sudah ada di dalam dia sebelumnya? Lalu bagaimana bisa dikatakan bahwa sekarang iblis masuk ke dalam dia? Yudas sudah dari semula seorang setan, pasal 6 ayat 70, seorang anak kebinasaan. Tetapi sekarang iblis mendapatkan kepemilikan yang lebih penuh atas dia. Itu tafsirannya Matthew Henry. Mungkin sekali dia mengambil dari Calvin, karena Calvin yang menafsirkan seperti itu. Jadi kalau tadi kerasukan, sekarang kerasukan, artinya iblis tadi sudah menguasai, sekarang menguasai lebih penuh. Itu artinya. Tapi Calvin memberikan tafsiran yang menurut saya luar biasa indahnya. Ini yang Calvin katakan dalam komentarnya tentang Yohanes 13 ayat 27. Iblis masuk ke dalam dia. Karena adalah pasti bahwa hanya karena hasutan iblis, sehingga Yudas membuat rancangan untuk melakukan suatu kejahatan yang begitu jahat atau menjijikkan. Mengapa sekarang dikatakan untuk pertama kalinya? Ini saya berikan tanya. Dari mana dia katakan untuk pertama kalinya? Saya tidak ngerti. Karena ini kedua ya, betulnya. Bahwa iblis masuk ke dalam dia yang telah menduduki tahta dalam hatinya. Saya ulang ya. Mengapa sekarang dikatakan untuk pertama kalinya bahwa iblis masuk ke dalam dia yang telah menduduki tahta dalam hatinya? Tetapi, ini sekarang penjelasan Calvin ya. Tetapi seperti mereka yang lebih diteguhkan dalam iman, yang sebelumnya telah mereka miliki, sering dikatakan percaya. Dan karena itu, suatu peningkatan iman mereka disebut iman. Begitu juga sekarang pada waktu Yudas diserahkan sama sekali kepada iblis, iblis dikatakan telah masuk ke dalam dia. Jangan ngerti penjelasannya. Jadi ada ayat-ayat orang percaya, bentar lagi dikatakan orang yang sama percaya lagi, bentar lagi dikatakan orang yang sama percaya lagi. Maksudnya ada peningkatan iman. Peningkatan iman disebut orangnya percaya, orangnya beriman. Nah sama di sini, kerasukan iblis maksudnya tadi dikuasai setan, sekarang dikuasai lebih penuh oleh setan. Lalu mari kita lihat yang warna ungu ini, kata-kata Calvin. Karena seperti orang-orang kudus membuat kemajuan perlahan-lahan dan sebanding dengan karunia-karunia baru, dengan mana mereka maju terus-menerus ditumbuhkan, mereka dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Demikian juga sebanding dengan orang-orang jahat memprovokasi murka Allah terhadap diri mereka sendiri oleh rasa tidak tahu terima kasih mereka. Tuhan mencabut dari mereka rohnya, semua terang dan akal, dan bahkan semua perasaan manusia, dan menyerahkan mereka tanpa batasan kepada iblis. Saudara, saya akan menjelaskan kata-kata Calvin ini dengan kata-kata saya sendiri, lalu saya memberikan ayat-ayat dasarnya dan sebagainya. Karena saya menganggap tafsiran ini tafsiran yang luar biasa dari Calvin, dan saya membaca banyak buku tafsiran tentang ayat ini, tidak ada yang memberikan penjelasan seperti yang Calvin jelaskan. Memang bukan omongan kosong kalau Calvin disebut sebagai raja penafsir, dan tafsirannya itu betul-betul original ya. Dia rasanya kelihatannya tidak ngambil dari siapapun, tetapi dari dia sendiri mengeluarkan itu. Memang bukan mau mendewakan Calvin. Calvin bisa seperti itu jelas karena anugerah Tuhannya yang ditinggikan, bukan Calvinnya. Tetapi tetap ini sesuatu yang luar biasa dalam menafsir. Nah saudara, yang dia katakan itu benar. Orang berulang kali dikatakan percaya. Orang yang sama ya. Saya berikan contoh ya.
Pertama, murid-murid Yesus sendiri ya. Mari kita lihat beberapa ayat ini. Yohanes 1 ayat 49 dan 50. Maka kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari itu. Jadi Natanael di sini sudah disebut percaya. Yesus yang menyebut, ya. Lalu kita lihat Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya, berarti termasuk Natanael kan, percaya kepadanya. Loh, Natanael tadi Yohanes 1 itu sudah percaya. Karena Yohanes 2 ayat 11 kok percaya lagi? Nah, imannya diteguhkan artinya, ya. Lalu Yohanes 6, 68, 69. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami, ini pasti mencakup Natanael lagi. Petrus cuma jadi juru bicara. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi lagi-lagi, Yohanes pasal 6, percaya lagi, mengakui percaya. Lalu kita lihat Yohanes pasal 16 ayat 29 dan 30. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai hiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jadi saudara, ini laki-laki percaya lagi. Yohanes 1 ayat 49 dan 50. Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 6 ayat 6, 8 dan 9. Yohanes 16 29, 30. 4 kali berturut-turut percaya. Dan ini menyangkut jelas ada sedikitnya satu orang yang sama, yaitu Natanael. Kenapa digunakan 4 kali percaya? Jelas ini menunjukkan imannya bertumbuh. Ya, itu arti yang Calvin berikan. Sekarang contoh kedua, saudara. Tadi contoh pertama murid Yesus. Sekarang contoh kedua, orang-orang Samaria. Kita lihat dalam satu teks saja, Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, pada Yesus ya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ini terjadi duluan ya. Jadi perempuan ketemu Yesus ya, diinjili sama Yesus dan bagian Injil pada orang-orang Samaria. Dan orang-orang Samaria telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan ini. Padahal perempuan ini pelacur ya. Tapi kalau kita baca terus ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada Yesus supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Tadi sudah percaya, sekarang bilang percaya. Tadi percaya karena perkataan perempuan itu, tidak langsung dari Yesus. Sekarang langsung dari Yesus, dikatakan percaya lagi. Imannya diteguhkan, itu artinya. Contoh yang ketiga, pegawai istana. Dalam satu teks juga, ya, pasal 4 ayat 49 sampai dengan 53. Pegawai istana itu berkata kepadanya, pada Yesus ya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata padanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Tadi saya berkata percaya, memang perkataan Yesus. Tapi percayakan perkataan Yesus dan percayakan Yesus itu tidak terlalu beda kan ya. Pada akhir dikatakan ia pun percaya. Setelah lihat anak sembuh, percaya. Tadi sudah percaya, sekarang percaya lagi. Bukan hal yang aneh. Ini banyak terjadi ya. Percaya itu artinya percayanya bertumbuh. Ada pertumbuhan iman. Nah, hal yang sama saudara, dikatakan berulang kali tentang orang yang sama, bahwa orang itu penuh Roh Kudus. Cuma kalau contoh ini memang ya bisa enggak. Karena orang penuh Roh Kudus, sekarang misalnya hari ini saya penuh roh ya, nanti malam belum tentu saya penuh roh. Bisa saya berbuat dosa sebagainya, Roh Kudusnya berkurang, nanti penuh lagi.
Ya, tapi tetap memungkinkan penuh, lebih penuh, lebih penuh, lebih penuh. Tetap dikatakan penuh roh, penuh roh, penuh roh, penuh roh. Itu tetap mungkin juga. Jadi pertama kita akan tinjau Petrus ya. Kisah Rasul 2 ayat 4 ini pasti tercakup Petrus pada hari Pentakosta ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain dan sebagainya. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 8, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, dan seterusnya. Penuhlah Roh Kudus lagi. Lalu saudara, Kisah Rasul 4 ayat 31, ini Petrusnya balik pada teman-temannya setelah dia diancam dan sebagainya. Lalu mereka doa bersama-sama, termasuk Petrus. Nah kita lihat Kisah 4:31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti Petrusnya sedikitnya diceritakan 3 kali penuh Roh Kudus dalam Kisah 2 ayat 4, Kisah 4 ayat 8, Kisah 4 ayat 31. Contoh yang kedua, Stefanus. Kisah Rasul 6 ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jangan gobes penuh imannya, penuh Roh Kudus itu yang saya tekankan. Dan Filipus dan sebagainya. Lalu Kisah Rasul 7 ayat 55, ini waktu dia dirajam hampir mati ya. Tetapi Stefanus yang belum dirajam, tapi bagian akhir dari khotbahnya dia dalam pengadilan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan sebagainya. Jadi saudara, 2 kali dia dikatakan penuh Roh Kudus. Jadi ini dianggap oleh Calvin pertumbuhan. Kalau imannya bertumbuh, penuh roh, makin penuh. Lah, sama sekarang dengan Yudas. Kalau tadi kerasukan iblis, sekarang kerasukan iblis. Tadi dimasuki setan, sekarang dimasuki setan. Dia pertama tidak diartikan betul-betul kerasukan. Dia hanya dikuasai sepenuhnya oleh setan. Dimasuki lagi, dikuasai lebih penuh lagi. Tetap ada tingkatannya. Orang menyerahkan diri sepenuhnya kepada setan bisa makin penuh ya. Jadi kayak tadi si Matthew Henry saya juga mengatakan, dari tadi sudah bertahta setannya, tapi sekarang dia makin menyerahkan secara total seluruh hidupnya untuk setan. Dan itu artinya 2 kali kok bisa dituliskan dia dirasuk oleh setan atau dimasuki oleh setan. Sekarang sudah saya melanjutkan komentar dari Calvin tentang Yohanes 13 ayat yang ke-27, di mana Calvin berkata demikian, ini merupakan pembalasan yang menakutkan dari Allah. Perhatikan ini ya, ini pembalasan. Yudasnya brengsek dan Allah balas dia ya. Ini merupakan pembalasan yang menakutkan dari Allah pada waktu orang-orang diserahkan pada suatu pikiran yang terkutuk. Roma 1 ayat 28. Sehingga mereka hampir tidak berbeda sama sekali dengan binatang. Dan yang lebih buruk lagi, jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan yang mengerikan, terhadap mana binatang-binatang sendiri akan mengkerut atau menahan diri. Binatang saja mikir melakukan itu, ini orang gak mikir, orang melakukan ya. Dan itu adalah pembalasan dia jahat, Tuhan balas, diserahkan kepada dosa sampai dia melakukan hal-hal yang betul-betul terkutuk. Saudara, dia memberikan ayat referensi Roma 1 ayat 28. Tapi saya ajak saudara membaca seluruh teks ya. Roma 1 ayat 21 sampai dengan 29. Dan saudara akan melihat apa sebab alasannya gitu ya. Kok Allah menghukum seperti itu, menyerahkan kepada dosa. Nah yang bagian awal ayat 21 dan 23, ini dosa mereka yang menyebabkan Allah menyebabkan Allah membalas, menghukum dan sebagainya ya. Kita baca 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, otaknya tahu ada Allah gitu ya, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Jadi ini kesalahannya mereka. Tahu ada Allah, ngerti, mesti yang menyembah, justru nyembah berhala.
Ya. Lalu ayat 24, karena itu, karena akibatnya Allah balasnya, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat 25 lagi merupakan suatu alasan ya, mengapa Allah menyerahkan mereka. Karena ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka untuk kedua kalinya. Ya, tadi ayat 24 sudah ada, karena ayat 26 ada. Kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Maksudnya jadi homoseks ya. Lakinya homoseks, istrinya jadi perempuannya jadi lesbian. Perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan sama sekali tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Saudara, munculnya homoseks itu kalau dalam ayat ini dikatakan karena manusia itu tahu adanya Allah, tidak mau menyembah Allah, malah menyembah berhala dan sebagainya. Allah serahkan ke dalam dosa. Homoseks jelas dikecam habis-habisan di sini, membuat saya tidak habis pikir dengan pendeta-pendeta dan sesat tidak karu-karuan ngapol yang melakukan pemberkatan nikah homoseks. Dan saudara, di Amerika itu sekarang disahkan tidak mau melakukan pemberkatan, hakim dan sebagainya dipecat, saudara. Jadi orang Kristen jadi hakim di sana, dia masih nuruti ayat ini. Homoseks terkutuk, tidak mau melakukan pengesahan pernikahan, mestinya begitu. Tapi di Amerika dikasih undang-undang, kamu tidak mau, undang-undang sekarang ngesahkan, kamu tidak mau, kamu dipecat. Dan banyak yang mundur. Dunia sudah gila. Islam Amerika yang katanya negara Kristen, uang dolarnya in God we trust, kepada Allah kami percaya, tapi merestui, mengesahkan undang-undang pernikahan homoseks. Dan kalau di Eropa, Belanda dan sebagainya sudah lebih dulu, saudara. Pendeta-pendeta melakukan pemberkatan nikah homoseks. Dan itu sering dalam Facebook oleh orang-orang Islam ditunjukkan, saudara, foto-fotonya yang laki ciuman sama laki, dan pemberkatannya di mimbar, saudara. Pokoknya di podiumnya kelihatan kalau itu gereja, ya. Dan itu memalukan sebetulnya, tapi mau diapakan? Memang fakta. Saya lanjutkan, saudara, ya. Lalu ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka untuk ketiga kalinya. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Saudara, jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Untuk Yudas, dia memang diserahkan kepada setan, sudah dipenuhi lebih lagi. Itu hukuman, itu pembalasan dari Tuhan. Karena tadi dia sudah mendengar 3 tahun lebih, saudara, ajaran Yesus, tetap jadi pencuri, tetap tidak percaya, tetap busuk. Dia dihukum, diserahkan pada setan yang menyerahkan dia kepada setan, menyerahkan lebih penuh lagi. Itu hukumannya. Kalau itu terjadi pada diri Yudas, saudara pikir tidak bisa terjadi pada diri kita? Karena saudara, kalau saudara pergi ke gereja dan saudara tetap tidak percaya, hati-hati, saudara. Jangan pikir aku sekarang begini akan tetap begini. Saudara maju, saudara mundur. Saudara tetap tidak mau percaya dan tetap berbuat dosa, Tuhan bisa menyerahkan saudara ke dalam dosa-dosa yang terkutuk, yang binatang pun akan menggerut. Binatang ada yang homoseks, saya pikir tidak ada. Saya dulu juga pikir tidak ada. Saya nonton filmnya ada, saudara.
binatang itu bahkan bisa onani, bisa homoseks. Filmnya ada, betul-betul film. Masuk kayak National Geographic dan sebagainya itu. Saya pernah lihat. Cuma bagaimanapun manusia ini biadabnya bisa laki sama laki dan perempuan sama perempuan, saya enggak. Dulu saya masih SMA ya, renang di apa itu ya, kolam renang itu sekarang sudah tidak ada. Saya lupa namanya kolam renang itu. Dengan satu teman laki. Lalu di situ ada banci. Banci ini sumbing, wis modelnya welek setengah mati. Dan wah, tambah jijik kalau saya dekat sama laki. Dengan teman saya dekat sama dia, teman saya kok yo iso-isonya itu ya. Banci itu dikudo-kudo, nanti dia dilus-lus dan sebagainya. Saya gila itu ya. Musik menjijikan bagi saya, tidak bisa lebih teman. Suatu kali saya tuh dulu senang bergadang ya, bergadang di muka rumah, banyak teman-teman. Ya masih umur sekitar 20-an lah, 20, 21, saya tidak tahu berapa lah, gitulah kira-kira. Bergadang banyak, ya mungkin ada 5-10 orang, ya kuyonan, ya makan, ya apa segala macam. Di jalanan saudara, pinggir jalan, lewat becak tengah malam saudara, jam 12 jam 1 becak lewat, 3 penumpang, bagi mata saya cewek kabeh, 3. Konco-konco saya itu gak tahu dilihat dari mana, saya gak ngerti. Mereka tahu ini banci. Dan dipanggil, datang bancinya. Saya lihat cewek yang satu tuh cantik luar biasa. Saya kalau suruh kasih nilai tak kasih nilai 9. Saya serius, tak guyonan. Dan saya dekat ya, jujur saja tertarik. Wah, yaudah, putih mulus, nggak ada sedikit pun kayak laki, nggak ada belas. Bentuk badan sih tidak terlalu kelihatan karena mereka di becak, tapi wajah, kulit, waduh, wah, terus terang tertarik sampai dia ngomong, waduh, saya langsung kayak mengkor, gila dan besar, tertariknya bubar, belas, hilang belas, gak kepingin belas, tak tinggal pergi. Ini kocok dan kabel orang kayak gitu dideketin. Saya nggak habis pikir, saya nggak bisa belas. Jadi orang-orang ini memang agak ada bakat homonya, biarpun tidak nemen atau gimana saya nggak ngerti. Yang kayak saya laki 100% gak bisa saudara. Ya, lihat begitu, waduh. Padahal tadinya tertarik, begitu dengar suaranya suara laki, waduh, kayak kudu muntah rasanya. Belas lah saudara, gak kepingin sama sekali. Jadi saudara, kita bisa ya diserahkan dalam dosa-dosa yang menjijikkan dan sebagainya sebagai suatu hukuman. Yudas diserahkan seperti itu. Mari kita lihat satu ayat lagi. Bunyinya kelihatannya lain dalam bahasa Indonesia, tapi sebetulnya enggak. Kisah 7 ayat 42. Maka berpalinglah Allah dari mereka. Ini orang pasti berbuat dosa. Alatnya tadi kayaknya menggambarkan ngadep orang mungkur dia. Ya, berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Dalam terjemahan kita pakai kata membiarkan. Yang tadi Roma 1 ayat 24, 26, 28, Allah menyerahkan mereka. Nah, kata membiarkan dalam Kisah 4, 7 ayat 42
Ini terjemahnya sebetulnya sama, menyerahkan. Kalau sudah pakai kitab bahasa Inggris, Kisah 7 ayat 42 ini terjemahnya menyerahkan mereka. Sama seperti di dalam Roma 1 ayat 24, 26 dan 28. Nah saudara, sekarang bagaimana kita menghadapi ayat-ayat seperti ini ya? Orang dosa, Allah menyerahkan mereka, membiarkan mereka. Apakah ayat-ayat ini harus diartikan Allah itu melihat manusia saking berdosanya, Allahnya buat, kalau orang Cina bilang putus asa, frustrasi, kaisa diopo-opo, nulis kayak gini modelnya, biarkan, aku tidak mau nangani lagi, biarkan, serahkan mereka ke dalam kejahatan yang lebih nemen, kepada setan, serahkan. Apa harus diartikan begitu? Kelihatannya, saya gunakan kata kelihatannya. Pendeta Stephen Tong menafsirkan ayat-ayat itu dengan cara seperti itu. Dia yang jelas tidak percaya Allah menentukan dan mengatur terjadinya dosa, tetapi dia bahwa Allah dalam menghadapi orang yang dablek ini ya, yang keras kepala, tegar tengkuk, dosa ini, pertama negor, ngajar dan sebagainya, yang terakhir Allah membiarkan orang itu berbuat dosa. Saya sebut itu sebagai teologi liar. Tidak ada orang apalagi reform yang percaya model semacam demikian. Dan tafsiran yang salah seperti itu merendahkan Allah menjadi selevel dengan manusia yang tidak bisa apa-apa ini, yang kalau menghadapi orang yang jahat, bahkan anaknya sendiri yang sudah gak kena diopo-opo, nggak bisa diapa-apakan, nggak bisa diperbaiki, lalu angkat tangan, wis give up, aku menyerah, wis bola karep-karepmu. Bapak lakukan terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, pendeta terhadap jemaatnya, dan sebagai wis kenemenan, boh, gak tahu, gak ngurus kamu, tak biar Kita mau punya gambaran seperti itu tentang Allah. Allah bisa membuat habis daya seperti itu, putus asa, frustrasi, depresi begitu, lalu wis gak tahu, tak serah sama setan. Gak. Saudara, menurut saya tidak bisa diartikan begitu. Kalau saudara melihat ada penafsir-penafsir yang mengutarakan seperti itu, mesti lihat bagian-bagian yang lain, apakah dia memang bermaksud seperti itu. Menurut saya ayat-ayat seperti ini saudara, Allah menyerahkan dan sebagainya ini ya, adalah ayat-ayat yang berbicara dari sudut pandang manusia dan bukan dari sudut pandang Allah. Dalam ayat-ayat itu Allah diceritakan seakan-akan dia adalah manusia, diceritakan menyesuaikan dengan cara pikir kita. Allah menyerahkan mereka saking berdosanya mereka, wes tak serahkan pada setan. Tetapi saudara, itu dari sudut pandang manusia yang terbatas. Dan dari sudut pandang manusia terbatas memang begitu. Allah dari tadinya dan dia negor selalu lama beno de bapak nuska ngurus. Kelihatannya begitu. Tetapi bagaimana dari sudut pandang Allah? Coba saudara, mari kita bandingkan beberapa orang yang brengsek ya. Firaun brengsek, jelas ya. Saulus brengsek tidak? Oh brengsek, bunuh orang Kristen, siksa dan pakai brengsek gimana? Sekarang kita bandingkan Firaun dengan Saulus ya. Apakah yang satu lebih buruk, lebih jahat daripada yang lain, atau yang satu lebih baik daripada yang lain? Menurut saya enggak. Podo bejatnya enggak karu-karuan. Mereka sama jahatnya. Lalu mengapa yang satu mengeraskan hati terus sampai mati Firaun, dan yang lain bertobat, Saulus yang lalu menjadi Paulus? Jelas Alkitab mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, Keluaran 4:21. Paulus adalah orang pilihan Allah, Kisah 9 ayat 15, Galatia 1:15. Firaun bukan, Roma 9:17-18. Itu sebabnya Allah mempertobatkan Paulus. Dia tidak menyerah, serahkan, give up, enggak. Firaun wis gak ngurus. Paulus enggak. Bagaimana sedang dalam misi dia untuk tangkap dan bunuh, biar dan tobatkan dia, karena dia orang pilihan. Allah tobatkan dia, tapi Allah biarkan Firaun. Jadi apakah seseorang ditobatkan atau dibiarkan? Itu tergantung predestinasinya dulu.
Tidak bisa tidak. Kalau Yudas dibandingkan dengan Yunus, Yunus disuruh pergi ke Niniwe, gak mau, naik kapal, pergi tempat lain. Kenapa enggak Tuhan? Oh, rasa ini nabi brengsek, bandel kawan. Biarlah. Jangan dikuasai setan. Kenapa enggak begitu? Enggak. Dia hajar mati-matian. Pakai ikan tawar 3 hari. Mau kapok? Mau bertobat? Tak mau? Tak keluar. Enggak kuat dia bertobat. Kenapa Yudas tidak begitu kan? Tuhan tidak bisa. Bisa kalau dia mau. Kenapa enggak? Yunus orang pilihan. Yudas tidak. Jadi saudara, dalam kasus Yudas Iskariot, saudara, seandainya Allah mau, apakah Allah tidak mampu mempertobatkan Yudas? Apa bedanya Yudas dengan Petrus? Petrus menyangkal 3 kali sambil bersumpah. Apa tidak dosa? Yudas menjual gurunya, apa tidak dosa? Kenapa Petrus ditobatkan, Yudas dibiarkan? Karena Petrus orang pilihan, Yudas bukan. Petrus lebih baik dari Yudas. Tidak. Cuma Allah memilih dan Allah mengubahkan Petrus menjadi lebih baik. Tapi bahan dasarnya kita dari sononya semua bejat, saudara. Jadi saudara, mengapa kok Tuhan tidak mempertobatkan Yudas? Dia bisa? Bisa. Kenapa dia biarkan? Karena memang bukan rencananya, bukan kehendaknya Yudas bertobat dan diselamatkan. Jelas ada reprobation, penetapan binasa, predestinasi di balik semua ini. Siapa yang dihajar oleh bertobat dan siapa yang dibiarkan. Jadi bukan karena Allah itu membuat habis daya, putus asa, bukan. Dia tahu orang ini tidak tak pilih, tak biar. Nek pilih, tak uber terus sampai ujung bumi, tak tobatkan, kamu tidak bisa, tidak bakal lari dalam. Tak perlu tak kasih ikan telan kamu 3 hari, aku pengen lihat kamu tidak bertobat. Memang saudara, orangnya tidak percaya ya. Kita melihat dari contoh Yudas ini. Biasanya orang yang tidak percaya itu makin lama akan makin memburuk. Ada orang tidak percaya statis terus sampai mati. Ada. Tapi ada banyak juga yang model seperti begini ya. Yudas mula-mula kelihatan bagus. Raja Saul mula-mula kelihatan bagus. Buruk. Tambah lama berocok terus. Dan Tuhan biarkan. Bukan pilihan soalnya. Nah. Jadi 2 ini Yudas dan Saul contoh orang yang mula-mula kelihatan bagus lalu memburuk-buruk tamu, berocok terus dan dibiarkan. Coba bandingkan dengan ayat ini saudara, 2 Timotius 3:13 ya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Orang itu sudah orang jahat, sudah penipu, dikatakan akan bertambah jahat. Dalam segi moral mereka tambah bejat. Lalu mereka menyesatkan dan disesatkan dalam pemikiran, pengertian, pengajaran. Sesat, disesatkan, saling menyesatkan. Sesatnya dalam tindakan maupun dalam kehidupan. Dan 2 itu memang berjalan bersama-sama saudara ya. Jangan percaya ada orang sesat bisa saleh. Itu omong kosong. Saksi Yehova itu katanya saleh, kelihatannya dari luar ya, tapi saudara, sungguh saleh. Bagaimana bisa saleh? Dia tidak percaya Roh Kudus loh. Roh Kudusnya dia tidak punya. Buah rohnya muncul dari mana? Sulapan. Orang jahat ini bertambah jahat kehidupannya. Dalam urusan pengertian, ajaran, sesat, tambah sesat, menyesatkan, disesatkan. Jadi saudara, hal ini berlaku bukan hanya dalam persoalan perbuatan yang makin lama makin jahat, tapi juga dalam persoalan pengertian, kepercayaan dan pengajaran makin lama makin sesat. Saya sudah bolak-balik cerita tentang orang yang saya sebut namanya Mari Janti itu ya, dalam grup anak-anak Tuhan menebar firman. Tambah saya lihat orang ini tambah keluar gilanya teman-teman.
kelihatan sesuatu Tuhan dan sama sekali tidak bisa lihat. Dia tidak percaya Yesus, dia percaya Yesua. Saya bilang, di mana dalam Alkitab asli, Ibrani atau Yunani atau apapun yang asli, Yesus ini disebut Yesua? Tunjukkan aku ayatnya. Nggak ada, saudara. Kan nama Yesus diberikan dalam perjanjian baru kan, Matius pasal 1. Dan itu dalam bahasa Yunani kan bahasa aslinya Yesus. Dari Yesus menjadi Yesus atau Jesus dalam bahasa Inggris. Tapi Yesua itu nama Ibrani. Itu ada namanya Yosua. Yosua dibaca Yesua, ya bisa saja. Tetapi sama sebetulnya, Yosua, Yesua, Yesus, sama. Cuma orang gendeng ini, saudara, dia tidak percaya Yesus itu bukan Mesias, itu Mesias ciptaan Greco-Roman, Greek dan Roman. Goblokmu itu loh, ini PB tak pisu-pisu sama saya. Tetap kayak kebo yang sudah tidak punya otak, nyeruduk terus. Makanya saya kudu ngamuk saya sama dia, tak lawan terus. Habis sampai tetap banyak orang nyerang dia, tidak mau, tidak bergeming belas. Saya sudah tambah sesat. Dan dulu saya melihat dia tambah nemen. Saya melihat orang ini gila, jerocok kayak gini. Betul-betul luar biasa saya melihat itu. Saya sudah jangan main-main dengan belajar firman, saudara ya. Dalam perbuatan kita masih juga hati-hati dalam pengertian ajaran kepercayaan. Tidak mau belajar berarti tidak maju itu mundur, saudara. Jameson, Foster, dan Brown berkata demikian, menipu dan ditipu, mulai dengan menipu orang lain, berakhir dengan mereka sendiri ditipu. Penyesat itu disesatkan. Saya tidak tahu penyesat, ada yang sadar, ada yang tidak ya. Ada yang tahu pertama-tama kalau dia menyesatkan orang. Tak peduli, pokoknya aku udah peduli amat. Tapi ada yang dia tidak tahu. Dia secara tulus, dia percaya apa yang sesat yang diajarkan itu. Tapi yang tadinya tahu, sengaja menyesatkan, lama-lama dia percaya sungguh-sungguh apa yang diajarkan. Menyesatkan, disesatkan. Menipu, ditipu. Nanti yang disuruh mata demikian. Perhatikan sebagaimana orang-orang baik atau saleh oleh kasih karunia Allah bertumbuh makin lama makin baik. Demikian juga orang-orang jatuh buruk melalui saya ulang ya. Perhatikan sebagaimana orang-orang baik atau saleh oleh kasih karunia Allah bertumbuh makin lama makin baik. Demikian juga orang-orang jatuh buruk melalui kelicikan iblis dan kuasa dari kejahatan-kejahatan mereka sendiri bertumbuh makin lama makin buruk. Jalan dari dosa adalah turun, karena yang seperti itu maju atau berjalan dari buruk menjadi yang lebih buruk, menipu atau menyesatkan, dan ditipu atau disesatkan. Mereka yang menipu atau menyesatkan orang-orang lain hanyalah menipu atau menyesatkan diri mereka sendiri. Mereka yang menarik orang-orang lain ke dalam kesalahan, melarikan diri mereka sendiri ke dalam kesalahan-kesalahan yang makin lama makin banyak, dan mereka akan mendapatinya demikian pada akhirnya, atau atas kerugian mereka. Saudara, kita harus hati-hati dalam dua-dua ya. Dalam kehidupan, apa yang kita lakukan atau tidak lakukan, pikirkan atau tidak pikirkan, katakan atau tidak katakan, dan dalam pengertian kepercayaan, pengajaran kita harus hati-hati. Buruk yang mana, saudara? Kalau hidupnya yang buruk atau kepercayaan atau ajarannya yang sesat? Kalau saya selalu kepercayaan itu nomor satu, saudara. Kalau itu sesat, sudah tidak ada kemungkinan hidupnya baik. Ada orang-orang yang penting kita nurut, gak usah belajar soro-soro lah. Lo yang diturut itu apa kalau tidak pernah belajar? Mau ngerti saja enggak, mau nurut gimana?
Saudara, mari kita lihat komentar dari Albert Barnes tentang 2 Timotius 3:13. Ini adalah hukum yang umum. Perhatikan ya, kata umum itu tidak berarti semua, tidak berarti selalu ya. Tapi pada umumnya seperti itu. Ini adalah hukum yang umum dari kebejatan. Bahwa jika orang-orang tidak bertobat, mereka selalu menjadi lebih buruk dan tenggelam makin dalam ke dalam kejahatan. Kemajuan mereka adalah pasti. Majunya ini maksudnya maju ke dalam kejahatan, berarti pada mundur ya. Kemajuan mereka adalah pasti, sekalipun itu bisa terjadi secara bertahap atau pelan-pelan. Turun, memang pelan-pelan, tidak gerocok-gerot, pelan-pelan. Tidak biasanya orang turun anjlok itu tidak biasanya. Saya tidak sebodoh itu, saudara. Saudara lihat penyesatan dalam gereja Katolik. Ya mungkin namanya belum gereja Katolik waktu itu. Pada waktu Konstantin menjadi kaisar dan menjadikan Kristen sebagai agama seluruh kekaisaran Romawi, orang semua yang tadinya semua memusuhi Kristen karena berbondong-bondong jadi Kristen, kaisarku Kristen mati kan. Semua jadi Kristen. Berkat bagi gereja bencana, saudara, karena mereka jadi Kristen tanpa melalui pertobatan. Akhirnya jomplang dalam Kristen dipenuhi orang-orang Kristen KTP. Setiap pemungutan suara kalah yang Kristen asli. Gereja tambah lama tambah nyasar, tidak karu-karuan. Dan ajaran tetap masuk tahun sekian. Dalam sejarah itu ada tahun 300-an, tahun 350, tahun 400, tahun 450, masuk. Ya, tidak karu numpuk dalam gereja Roma Katolik itu terus sampai reformasi pada tahun 1517. Dan setelah itu pun terus maju tambah. Itu cara setan, sudah ya, biasanya. Sekarang orang benar lurus gini, dia ada berkata balik kanan, gerak balik. Tidak biasanya, saudara. Tidak ada orang begitu. Dari rajin pergi gereja, ikut PA, berdoa, masih persembahan, melayani, nginjil dan sebagainya, tahu-tahu jadi ateis mutlak. Tidak ada itu. Setan tidak. Makanya balik kanan gerak, gak ada orang mau, saudara. Nah kok titik 1 derajat. Itu cara dia. Bolos sekali ya, rusak. Minggu ini ada 4. Kebaktian pagi sore itu 8. Oh minggu ini 5. Bulan ini bolos itu cuma 10%. Apalagi rebusnya ada. Bolos itu nah sudah mau bolos itu ada 1, ada 2, bolos 2, habis 2, ada 2, ada 3. Itu setan belokkan sedikit, tanpa disadari. Loh, saudara, sesuatu yang harus sangat kita waspadai, saudara. Baik dalam kehidupan maupun dalam kepercayaan. Setan tidak biasanya membalikkan kita dari benar langsung menjadi sesat total. Tidak ada kasus seperti itu. Dia belokkan sedikit. Karena saudara, jangan berikan dia tempat berbicara. Jangan nuruti dia sedikit pun. Dia bapak segala dusta dan dia luar biasa lihai. Kita bukan tandingannya dia. Sedikit tahu belah hilang. Kalau saudara itu ibaratnya perahu yang ditaruh di pantai yang landai, tapi gak dijangkar ya. Bagaimana caranya perahu itu tahu-tahu hanyut ke tengah laut? Mendadak ada harus buat bos perahu yang di pinggir, tahu-tahu pergi tengah laut. Gak ada kecuali ada tsunami. Tapi apa yang terjadi? Ombak geser 1 mili, geser 1 senti, geser 2 senti, geser 3 senti. Jadi 1 meter dari tepi, jadi 1,5 meter, jadi 2 meter. Terus pelan-pelan, geser pelan-pelan, tahu di tengah laut. Membalik pun tidak bisa. Itu bahayanya. Baik kehidupan yang salah ataupun pengertian dan kepercayaan yang salah. Yudas mengalami itu. Saudara mengalami?
Saya lanjutkan dengan komentar Calvin ya. Dan ini penutup. Saya maunya pendek, lah udah bodoh ya jam lebih. Tapi ini penutupnya. Komentar Calvin tentang Yohanes 13 ayat 27. Karena itu kita harus berjalan dengan tekun dalam rasa takut akan Tuhan, supaya jangan, jika kita mengalahkan kebaikannya dengan kejam. Gak ada garis itunya. Jika kita mengalahkan kebaikannya dengan kejahatan kita, akhirnya ia menyerahkan kita pada kegilaan dari iblis. Saya baca ulang ya. Jadi ini sebagai penutup dari semua. Terus saya melihat ya, orang mundur, tambah lama tambah jauh sampai habis. Karena itu Calvin memberikan nasihat ini. Karena itu kita harus berjalan dengan tekun dalam rasa takut akan Tuhan, supaya jangan, jika kita mengalahkan kebaikannya dengan kejahatan kita, akhirnya ia menyerahkan kita pada kegilaan dari iblis. Saudara mungkin bilang, wah kok orang pilihan akak? Iya nek pilihan, tahu dari mana saudara? Memang saudara, kalau kita orang pilihan dan kalau kita orang percaya sungguh-sungguh, tidak akan pernah dia menyerah. Tidak. Cuma kalau ternyata kita bukan orang pilihan, oh itu jelas bisa terjadi. Dan Yudas, moga-moga tidak terjadi pada diri kita yang manapun dari kita. Tapi saudara, ini kuncinya, kita harus mati-matian jaga, bertekun, berusaha maju dalam kehidupan maupun dalam pengertian, kepercayaan, pengajaran. Makin lama makin lurus, makin lama makin bertambah. Karena tidak maju berarti mundur. Tuhan memberkati saudara. Amin.